Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik seminggu hari ini? Baik, puji Tuhan. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan bersama. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi kita bisa memuji Tuhan bersama secara online. Ayo kita luangkan waktu, kita semangat memuji Tuhan. Kita akan belajar lagu baru adik-adik. Judulnya Ajarku Mengerti dari GBCC. Kita belajar bersama ya, oke? Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi adik-adik. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu seminggu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan, urapi kami supaya kami bisa mendengar. Biarkan firman-Mu hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini ya? Kak Agiyama? Yes, yes, yes. Nah, hari ini Kak Rosa mau cerita ya. Judul firman Tuhan adalah perintah ya, perintah untuk
Injil ya. Injil itu apa sih? Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang Tuhan Yesus yang lahir bagi kita, Dia mati bagi kita, bangkit bagi kita. Nah, adik-adik yang mengasihi Tuhan, jangan lupa dibuka Alkitabnya di dalam Matius pasal 28 ayat 16 ya sampai ayat 20. Oke, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh ke 11 ya, ke 11 murid Tuhan Yesus untuk berangkat ke Galilea. Di mana itu? Itu sebuah bukit. Mereka pergi menanjak sebuah bukit, jalan sampai di sebuah bukit ya. Kemudian murid-murid tadi yang 11 orang itu loh melihat Yesus. Ketika mereka melihat Yesus, murid-murid langsung menyembah Yesus. Wah, ada Yesus, mereka langsung menyembah Yesus. Nah, adik-adik, kita belajar dari ke-11 murid. Mereka kalau bertemu dengan Tuhan Yesus langsung menyembah Yesus. Apalagi kita, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sikap hati kita harus menyembah kepada Yesus ya. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya ya. Kata Yesus, kepadaku, kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus ya, telah diberikan ya segala kuasa di surga, di bumi ya. Karena itu, pergilah. Wah, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, murid Tuhan Yesus, dan baptislah mereka ya dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kak Rosa, bagaimana caranya memberitakan Injil? Tuhan Yesus menyuruh kita memberitakan Injil. Apakah kita harus pergi ke Belanda? Pergi ke Jepang? Pergi ke China? Atau pergi ke Papua? Pergi ke Medan? Ke Prancis? Kemana dong? Gimana caranya? Kan aku gak punya uang untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, dimulai dulu dengan diri kita. Caranya kita harus menjadi berkat dulu adik-adik di dalam rumah kita masing-masing. Menjadi berkat bagi orang tua, bagi papa, bagi mama. Dulu sebelum kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mungkin kita orangnya males ya kan. Disuruh bangun pagi kita nggak mau. Sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bangun pagi. Habis itu kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Habis itu kita memuji Tuhan ya. Dulu waktu kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita males, gak mau sekolah, suruh sekolah online gak mau, suka melawan orang tua. Sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah sungguh-sungguh, kita sekarang rajin sekolah online terus diikuti ya, PR digarap. Wah, sampai orang tua melihat, kok anakku hebat, jempol 2. Apa rahasianya ya? Oh, rahasianya dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, di dalam keluarga kita sudah menyampaikan berita Injil kepada orang tua, sehingga orang tua berpikir, wah, anakku aja hebat, berarti aku sebagai orang tua juga harus hebat lagi, harus serius kepada Tuhan. Di situ adik-adik sudah memberitakan Injil. Nah, kemudian di lingkungan atau di teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ya. Kita dulunya teman-teman kita sukanya bolos, nggak mau sekolah. Kita jangan ikut-ikutan. Teman-teman kita sukanya main terus, suruh makan nggak mau, suruh mandi nggak mau. Kita juga jangan ikut-ikutan. Setiap hari Minggu kita ibadah online ke AA. Lihat di YouTube ya. Kemudian teman-teman
kita mulai bertanya, loh kok kamu sekarang rajin yo? Rajin ke gereja dengan ibadah online, rajin berdoa, rajin sekolah, apa sih rahasianya? Nah, di situ adik-adik memberitakan Injil. Saya rajin karena saya adalah pengikut Kristus. Kristus sudah mati bagi kita dan Kristus sudah bangkit bagi kita, menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita harus menjadi pengikut Kristus. Wow, itulah adik-adik kita bisa menjadi saksi dan kita bisa memberitakan Injil. Oke, nah adik-adik selamat memberitakan Injil ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Menjadi saksi bagi papa, bagi mama, adik, kakak. Menjadi saksi bagi teman-teman yang lain. Sehingga hidup kami bisa menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami baik sekarang maupun selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.